Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ikram selaku dosen matkul Islamic Education Philosoph dan juga teman-temanku dari PPI 3A yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya Tri Astuti Wijaningrum dengan NIM 2003046004 akan mempresentasikan materi yang berjudul aliran filsafat pendidikan, khususnya dalam progresivisme. Pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Filsafat pendidikan adalah kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang mencirikan aspek-aspek penerapan falsafah umum sebagai solusi dari persoalan pendidikan secara praktis untuk pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya intelektual maupun daya emosional dalam rangka menuju tabiat manusia. Dari segi bahasa, progresivisme diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Filsafat pendidikan progresivisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar menuangkan pengetahuan kepada siswa, namun berisi kegiatan atau aktivitas yang mengacu pada latihan berpikir. Sehingga siswa dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara yang ilmiah, seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan sebagai alternatif yang paling memungkinkan untuk mencari apa yang akan dihadapinya kelak. Progresivisme juga merupakan gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini tidak benar pada masa yang akan mendatang. Pendidikan harus berpusat pada siswa, bukan terfokus pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia tersebut. Oleh karena itu, selama 20 tahunan aliran ini menjadi gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Banyak guru yang ragu terhadap gerakan ini karena mereka telah mempelajari dan memahami filsafat dari John Dewey sebagai reaksi terhadap filsafat lainnya. Bahkan, kaum progresif mengkritik filsafat dari John Dewey. Perubahan masyarakat yang dilontarkan oleh John Dewey adalah perubahan secara evolusi, sedangkan kaum progresif mengharapkan perubahan yang sangat cepat supaya cepat mencapai suatu tujuan. Kemajuan yang mengikuti perkembangan zaman menjadi landasan utama aliran filsafat ini, dan tidak heran ketika banyak bidang ilmu pengetahuan mampu menghasilkan beberapa kemajuan. Muncul dan berkembangnya filsafat progresivisme. Progresivisme berkembang sejak zaman Yunani dan muncul kembali pada abad pertengahan ke-19. Hal ini terlihat dari pemikiran para filosof Yaman tersebut seperti Heraklitus, Protagoras, Socrates, dan Aristoteles yang berbicara tentang perubahan. Artinya, konsep ini mendasari konsep progresivisme pada abad ke-20, yaitu sifat utama yang realita adalah perubahan. Pada abad 16, muncul nama-nama yang berperan memberikan dasar perkembangan progresivisme, seperti Francis Bacon, John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, dan Hegel, dengan konsep menjunjung tinggi martabat manusia dengan pengembangan ilmu pengetahuan demi menuju perubahan dan juga kemajuan. Progresivisme sebenarnya berkembang pada awal abad ke-20 di Barat, yang lahir sebagai pembaruan di dalam dunia filsafat pendidikan, terutama ketika tampil sebagai lawan kebijakan konvensional yang diwarisi dari generasi sebelumnya, yaitu pada abad ke-19. Pandangan progresivisme dianggap the liberal road to culture dalam artian bahwa liberal berarti fleksibel, berani, toleran, dan bersikap terbuka.
Maka, aliran progresivisme adalah transformasi dari aliran pragmatisme yang dimunculkan oleh Peirce, kemudian James, dengan telaahnya terhadap pragmatisme melahirkan sebuah gagasan yang kita kenal dengan instrumentalisme. Ini dikembangkan dari John Dewey. Dengan konsep dasarnya adalah pragmatisme, konsep ini adalah diformulasikan dengan ide-ide sosial, tekanan dalam bidang sosial, yang menyebabkan pragmatisme dari John Dewey disebut juga dengan progresivisme. Untuk tokoh-tokoh dari progresivisme ini ada 3, yaitu William James, John Dewey, dan juga Hans Weininger. William James, seorang psikologis dan juga filosof dari Amerika Serikat yang sangat terkenal. Paham ajaran dan kepribadiannya berpengaruh di berbagai negara Eropa dan juga Amerika. Namun, James sangat memahami bidang filsafat yang dikenal sebagai pendiri pragmatisme dan berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti aspek eksistensi organik berfungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. James membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Buku karangannya yang berjudul Principles of Psychology yang terbit pada tahun 1890, ia mengembangkan ide-idenya tersebut dengan cepat menjadi buku klasik. Yang dalam bidangnya, hal ini mengantarkan William James menjadi ahli filsafat pragmatisme dan juga empirisme yang radikal. Tokoh yang kedua yaitu John Dewey. Teori John Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada siswa dan minatnya terhadap mata pelajaran, sehingga muncul child-centered curriculum dan child-centered school. Pandangan John Dewey terhadap manusia sangat berbeda dari pemikirannya tentang situasi kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan dinilai oleh masyarakat banyak. Namun, manusia adalah individu yang muncul dengan nilai-nilai di dirinya sendiri secara alamiah. John Dewey juga mengatakan bahwa setiap individu manusia mempunyai dasar tertentu, misalnya insting yang merupakan bawaan setiap manusia sejak lahir. Insting tersebut tidak bersifat statis ataupun baku, namun sangat fleksibel dan mampu bereaksi terhadap sekitarnya. Pokok pandangan dari John Dewey secara kodrati bahwa struktur psikologi manusia atau kodrat manusia memiliki kemampuan tertentu yang diaktualisasikan sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat sekitar. Jika seorang berperilaku yang sama terhadap kondisi sekitarnya, maka menjadi faktor suatu kebiasaan dan cara bersikap terhadap stimulus tertentu yang dapat berubah sesuai tuntutan dari dunia sekitar. John Dewey terkenal karena pandangannya tentang filsafat pendidikan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika. Ketika pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago, John Dewey mengkritik tentang sistem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. Sehingga pandangannya tidak hanya berlaku di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Dan tokoh yang terakhir yaitu Hans Weininger, yang menyatakan bahwa mengetahui mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran berpikir adalah gunanya. Untuk mempengaruhi kejadian ini di dunia, segala pengertian tersebut sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, dapat dianggap benar. Asal seseorang mengetahui kebenaran tersebut tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna. Relevansi antara pendidikan progresivisme dengan pendidikan Islam. Pendidikan progresivisme dengan pendidikan Islam memiliki persamaan dan juga perbedaan. Yang pertama yaitu persamaan. Nilai-nilai pendidikan progresivisme banyak memiliki kesamaan dengan pendidikan Islam. Di antaranya konsep pendidikan progresivisme yang sangat menghargai kedudukan manusia dalam manusia Islam yang sangat pula dihargai.
Penghargaan akan digunakannya kemampuan akal dalam pendidikan merupakan ciri-ciri yang sama. Persamaan progresivisme dan juga pendidikan Islam pada pandangan siswa dalam interaksi pendidikan, yaitu siswa merupakan makhluk unik yang harus dikembangkan dan juga objek sekaligus subjek yang aktif dalam pendidikan, serta mengenai perbedaan individual siswa baik biologis, intelijensi maupun psikologi. Kemudian persamaan mengenai pembawaan siswa di mana antara satu dengan yang lainnya tidak sama dalam hal perkembangan. Begitu juga penghargaan akan kebebasan manusia dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya merupakan suatu kesamaan pendidikan Islam. Selain itu, perubahan dalam kemajuan siswa sebagai salah satu target utama yang ingin dicapai dari pendidikan progresivisme ini demi terciptanya manusia yang unggul, merupakan bentuk kesamaan dengan target yang ingin diwujudkan dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu perbedaan. Perbedaan mendasar antara pendidikan progresivisme dan juga pendidikan Islam meliputi landasan filosofis yang dibangun, baik ontologi, epistemologi, maupun aksiologi, serta nilai yang dibangun dan tujuan pendidikan. Progresivisme yang didasari oleh filsafat pragmatis. Pandangan ontologi berfokus pada pengalaman sebagai dinamika hidup dan memiliki ciri-ciri yang dinamis, temporal, spatial, dan juga pluralitas. Selain itu, pikiran dalam progresivisme terlihat dalam aktivitas, tingkah laku, dan berperan dalam pengalaman. Alat untuk mengetahui teori pengetahuan meliputi induktif, deduktif, rasional, dan juga empirik. Sedangkan penarikan pengetahuan progresivisme menggunakan metode induktif. Pandangan epistemologi selanjutnya mengenai kebenaran bahwa kebenaran berperan untuk membuktikan apakah teori itu benar atau salah. Kebenaran dalam progresivisme bersifat spekulatif, tergantung ruang dan juga waktu. Pandangan aksiologi progresivisme bahwa nilai tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan juga realita, namun dapat disadarkan pada filsafat pragmatis sehingga nilai moralitas yang relatif. Pendidikan Islam didasarkan pada filsafat pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Pandangan ontologi pendidikan Islam berfokus pada hakikat manusia, alam dunia, dan juga Tuhan. Pengalaman dalam pendidikan Islam didasarkan pada fitrah siswa sejak lahir untuk membekali pengalaman keagamaan bagi siswa, yaitu mengingatkan perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya. Pandangan epistemologi, pendidikan Islam mengenai pengetahuan berfokus pada ilmu, bahwa ilmu harus diintegrasikan untuk menghasilkan manusia yang sempurna. Mengenai kebenaran, ada kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran datangnya dari Allah SWT dengan wahyunya yaitu Al-Quran dan juga didukung dengan hadis sebagaimana sumber dari kebenaran. Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran progresivisme adalah gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Pendidikan harus berpusat pada siswa, bukan memfokuskannya pada guru ataupun bidang muatan. Beberapa tokoh dalam aliran ini diantaranya yaitu William James, John Dewey, dan Hans Weininger. Progresivisme merupakan pandangan hidup yang bersifat fleksibel, toleran, dan open-minded. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun mengancam manusia itu sendiri. Aliran progresivisme yang memiliki sifat-sifat umum yaitu sifat positif dan juga sifat negatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.